namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih Yang Mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya. Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Itu tolong jawab saya bagian itu aja. Baik Yang Mulia, jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2, tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan. Izin Yang Mulia sekali lagi, begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU. Saya agak bingung ini ya. Terus terang, saya 12 tahun di KI, baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini. Ya, uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi, Pak, karena Bapak sudah menyatakan terbuka. Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi. Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya. Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan. Nih, kalau dalam ijazah, ternyata di situ ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan. Oke, Bapak lakukan uji konsekuensi. Bahwa di dalam ijazah yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan. Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi. Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka, nggak ada yang namanya uji konsekuensi, Pak. Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP, menjadi informasi terbuka. Yang namanya informasi terbuka, Bapak Ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian. Karena dia terbuka, Pak, berarti publik bisa mengakses. Nggak ada prinsip kehati-hatian di dalam informasi terbuka. Apalagi yang mau dihati-hatikan, terbuka kok. Gitu loh. Saya bingung nih. Agak bingung. Udah dinyatakan terbuka, tidak ada satupun yang dikecualikan, tapi kemudian pakai prinsip kehati-hatian. Nggak apa. Saya sekian tahun di KI, baru kali saya bingung dengan hal seperti ini gitu loh. Silakan majelis lain kalau ada yang ingin digali dulu terkait ini. Dengan KPU menerjemahkan pemahaman itu suatu ketentuan harus secara utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Tadi ketua sudah mengatakan kalau itu terbuka ya terbuka. Yang perlu diterjemahkan dan melihat dan mengetahui ketika misalnya pemohon itu ada tujuan, waktu surat pemohon mengatakan tujuan hanya mengetahui dan melihat. Maka ketika dia minta mengetahui dan melihat, itulah yang kita lakukan, mengetahui dan melihat, bukan pertimbangan dari sisi badan publik. Jadi dengan kata lain, pemenuhan permohonan itu pertama dilihat tujuannya, kemudian dilihat jenis dokumennya. Sepanjang jenis dokumennya itu terbuka, ya terbuka semua. Nah, kalau di bagian informasinya itu dokumen itu ada yang dikecualikan, maka itu ditampar. Jangan kemudian mengatakan bahwa ketika dokumen itu terbuka hanya disampaikan dalam hanya mengetahui dan melihat. Jadi jangan melihat suatu ketentuan itu jangan sepenggal-sepenggal atau untuk kepentingan badan publik saja. Ketika mengatakan dikecualikan, oh pasal 17, tapi lupa pasal 18 itu adalah pejabat publik. Jadi ya kalau memang itu terbuka ya terbuka, kasih saja salinan. Kecuali yang diminta asli, kan nggak mungkin. Kalau asli itu berarti nggak bisa dikasih karena hanya satu atau dokumen satu-satunya misalnya. Jadi mungkin dalam hal ini KPU jangan berlindung dalam suatu pemahaman yang bisa diterjemahkan dari kacamata badan publik, tapi seharusnya di kacamata yang seutuhnya aja. Jadi kalau memang katanya terbuka, ya kasih saja terbuka sesuai dokumen. Kan dokumen yang diminta. Demikian betul. Pak, sebentar, saya bingung nih. Ini setahu saya tidak pernah memerintahkan melakukan uji konsekuensi ya. Ini dari sidang sebelah kali ya? Sidang sebelah ya? Makanya saya kacau, Pak. Saya cukup kacau dengan hasil uji konsekuensi ini. Karena
Di catatan saya semuanya terbuka. Seharusnya kalau semuanya terbuka saya tidak akan memerintahkan melakukan uji konsekuensi. Makanya jadi kecampur nih dengan sidang sebelah. Nah, izin ketua, meskipun ya dengan majelis sidang yang berbeda, seharusnya statementnya sama. Kalau itu dikecualikan, dikecualikan. Kalau itu terbuka, terbuka. Ya udah, kalau kenapa kemudian lakukan uji konsekuensi, kemudian membawa ranah yang sidang sana, bawa ranah ke sini. Kita di sini nggak ada perintahkan itu uji konsekuensi. Kalau terbuka ya nggak perlu uji konsekuensi gitu. Lalu jangan berpandangan sendiri juga. Oh, kalau terbuka hanya bisa untuk mengetahui dan melihat. Izin yang mulia. Jadi ini bukan pandangan dari KPU juga dalam melakukan diskusi ini juga khususnya untuk uji publik ya, berdasarkan perintah dari majelis di perkara yang berbeda terkait dengan hal yang sama. Memang kita juga melibatkan pakar ya dalam hal ini yang kemudian juga membantu kita dalam mengkonstruksikan argumen-argumen yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi di KPU. Jadi hasil uji konsekuensi ini sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan ini ya menghasilkan bahwa dokumen tersebut terbuka tapi dapat diakses oleh pemohon informasi dengan cara melihat dan mengetahui. Logikanya Pak, uji konsekuensi itu dilakukan kalau Bapak berpendapat itu dikecualikan. Dan itu Bapak mau meyakinkan kepada pertama permohonan informasi atau pada sidang sengketa. Jadi bukan karena dia analisis dulu baru menghasil, oh ini ternyata terbuka, tidak. Jadi uji konsekuensi itu ketika Bapak berpendapat, badan publik berpendapat itu informasinya memang dikecualikan. Kalau dari awal ini memang terbuka ya nggak usah dilakukan uji konsekuensi. Izin yang mulia, memang sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan juga ya informasi yang kemudian kita uji konsekuensi berdasarkan perintah majelis dalam perkara yang sebelumnya. Dan hasil uji konsekuensi itu kemudian menyatakan bahwa dokumen tersebut dalam tanda kutip terbuka tapi kalau hanya majelis untuk sebelumnya itu kan mengatakan itu uji konsekuensi karena badan publik mengatakan ini informasinya dikecualikan atau tidak bisa dikasih. Lalu makanya tidak mungkin majelis mengatakan harus dilakukan uji konsekuensi kalau memang dari pihak badan publik tidak mengatakan bahwa ini informasinya dikecualikan.